luka na perjalanan. Buat teman masing-masing kita selalu. Tapuji matuhata siturusada nasetotong mangaramoti pada dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh. Demikian pula halnya pada hari akhir anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan terang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya, barang siapa pada hari itu sedang diperandingan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menyilam, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan, kata mereka kepada Yesus, di mana Tuhan? Katanya kepada mereka, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung emas. Saudara terkasih, judul dari firman Tuhan kita hari ini adalah kedatangan kerajaan Allah. Akhir zaman. Sampai sekarang semua orang masih mempertanyakan kapankah akhir zaman itu? Kapankah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Dan di mana itu akan terjadi? Orang Kristen juga sampai hari ini tetap bertanya, kapankah akhir zaman itu?
ada yang tahu kapan itu datang dan di mana itu akan terjadi. Dan itu tidak perlu kamu ketahui. Dan itu tidak perlu kamu tanyakan. Yang perlu adalah persiapkan dirimu supaya kau hidup pada saat dia datang, engkau menjadi peserta dalam kerajaan Allah. Ada dua hal yang kita mau lihat di sini, saudara kasih. Yang pertama sekali, bagi orang percaya, akhir zaman itu adalah sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang sangat indah sekali. Karena apa? Karena Tuhan telah mempersiapkan tempat bagi kita yang percaya, bagi kita yang setia kepadanya. Di sana tidak ada lagi tangis, di sana tidak ada lagi kekecewaan, di sana tidak ada lagi penyakit, di sana tidak ada lagi kerugian, di sana tidak ada lagi keputusasaan dan lain-lain yang tidak. Tetapi di sana adalah tempat yang sangat indah yang mempersiapkan Tuhan bagi kita yang percaya. Tetapi sebaliknya, akhir zaman itu adalah sesuatu yang kiamat bagi mereka yang kurang percaya kepada Tuhan, yang tidak setia dengan perintah Tuhan. Walaupun dia sudah orang Kristen, tetapi dia tidak setia melakukan apa yang dikatakan Tuhan, maka dia akan tetap juga mendapatkan kiamat itu di dalam kehidupan. Tuhan Yesus menjawab dengan menunjukkan dua kisah keluarga. Pertama sekali adalah kisah keluarga Nuh, dan yang kedua adalah kisah keluarga Lot. Kisah keluarga Nuh dikatakan pada saat seperti itulah kerajaan Allah itu datang. Kedatangan Tuhan yang kedua kali itu ketika orang sedang bekerja, sedang kawin-mengawin, sedang berpesta, sedang beraktivitas, dan sekarang. Jadi, ketika orang dalam suasana melakukan segala aktivitas kehidupan, bisa datang hari penghakiman kedua itu. Dan Tuhan Yesus menggambarkan keluarga mungkin Gustaf itu apa banget dengan cerita Nuh ini. Nuh adalah sosok seorang yang bergaul baik dengan Tuhan. Dia hidup di tengah-tengah bangsa yang sangat jahat. Dia hidup di sekitar orang-orang yang anggap enteng terhadap perintah Tuhan. Dia hidup di tengah-tengah orang yang berkonflik. Dia hidup di tengah-tengah orang yang saling menghakimi. Tetapi Nuh telah memegang bahwa dia adalah hamba Tuhan, dan dia adalah keluarga seorang imam, seorang bapak yang membawa keluarganya kepada Tuhan. Maka dia taat kepada Tuhan. Di situasi seperti itu, Tuhan mengatakan kepada Nuh, Nuh, kamu bangun bapa yang besar. Dia sendiri. Sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak normal. Kamu bangun bapa di atas bukit, bukan di pinggir pantai. Maka semua orang menertawakan dia. Orang mengatakan ini ada anehnya, kurang normal ini. Tetapi Nuh
Tapi yang jelas Tuhan tahu mana yang normal. Maka jiwa mana dibawa, kurang ada orang membuat kita ini. Kalau kau tahu itu benar, lakukan terus. Walaupun dunia menghinamu, menganggap engkau orang bodoh dan tidak normal, tetapi menurut imanmu itu yang benar, yang diajarkan Tuhan kepadamu, lakukan terus dengan perjuangan iman. Mungkin di tengah keluarga, di tengah masyarakat seperti ini, tetapi apa yang terjadi? Tuhan mengatakan, aku akan menghapuskan semua manusia dari bumi ini, kecuali Nuh dan keluarganya. Saudara kasih, ini juga bisa terjadi di tengah kehidupan orang Kristen. Maka mari kita berdoa iman kita pada Tuhan. Mari kita tunggu apa yang harus kita lakukan di dalam Tuhan. Jangan goyah, jangan melihat orang lain, tetapi lihatlah Tuhan dan tanya Tuhan apakah itu sudah benar di hadapan Tuhan. Maka kita memakai kacamata iman kita bahwa mengikut Tuhan memang kita harus menghadapi tantangan dan perjuangan. Yang kedua, saudara kasih, adalah kisah Lot. Lot mempunyai istri dan dia adalah seorang yang kaya raya. Sodom dan Gomora itu adalah daerah yang paling kaya pada saat itu. Tetapi karena mereka hidup tidak benar di mata Tuhan, maka Tuhan mengatakan, bisa kamu tunjukkan kepada 10 orang saja yang benar yang percaya kepada Tuhan, maka aku akan menyelamatkan Sodom dan Gomora. Ternyata dia ada. Lalu Tuhan menyuruh Lot meninggalkan Sodom dan Gomora, karena Tuhan akan menghabiskan Sodom dan Gomora. Dan dia mengatakan, jangan kau bawa satu pun dari Sodom dan Gomora, sebab hidupmu ada di dalam tanganku. Tetapi istri Lot, seorang perempuan yang terpikat dengan harta, menoleh ke belakang. Yang mengingat harta bundanya, harta kekayaan, sayangnya ini mau menjadi pemilik. Dia lupa apa yang dikatakan Tuhan, jangan bawa apapun, sebab hidupmu ada di dalam tanganku, sebab itu semua sudah najis di mataku. Dan walau apa yang melakukan dosa, kalau tidak itu masuk bukan mahkota anak kamu, munang bukan anak sesol berumur. Tapi istri Lot memandang ke belakang. Dia menjadi apa? Suamimu? Ada suamimu di atas. Istri Lot menjadi apa? Sudah lama tidak ada suami. Jadi yang garam. Dia mati di patung. Saudara kasih, kisah yang dua inilah yang disampaikan Tuhan Yesus kepada orang Farisi pada saat itu. Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang tidak setia, barang siapa yang tidak mau mengikuti kebenaran, maka dia akan terbunuh. Kalau hari ini saudara kasih, kita masih menanam Tuhan untuk mendapatkan berkat kehidupan sampai hari ini. Mari kita syukuri supaya ketika Tuhan datang, kita telah siap, kita telah mempersiapkan diri kita menjadi pemenang, bukan menjadi orang yang kalah. Dan bukan seperti orang kaya yang masuk ke neraka, yang meminta kepada Lazarus maaf. Bukan semua orang kaya yang jahat. Kalau saya mau bilang sama saudara, kaya, baik, miskin, jahat, mana yang benar ini? Kaya, baik, miskin, jahat.
kemudian kaya dan baik. Tetapi yang dalam cerita Lazarus ini adalah kaya jahat. Di zaman kita sekarang banyak orang kaya dan baik memakai mereka untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia ini supaya kerajaan Allah bisa berjalan dengan baik. Sama seperti di gereja kita ini dalam 2 minggu ini. Sebenarnya saya katakan kepada mas sekretaris, masukkan kami juga yang memberikan sumbangan kepada gereja kita dalam 2 minggu ini. Tetapi semua masuk nama-nama sehingga kita tidak tahu. Cukup luar biasa. Saya kata bahwa masuk-masuk manusia. Kita berhormat apa yang kita bahasa di rumah akan bahasa Dibata oleh yang lebih kecil. Peristiwa Lazarus ketika dia datang meminta kita kepada orang kaya. Orang kaya itu sangat jasa. Bukan tidak karena mau memberikan, tapi dia seperti jijik melihat Lazarus, mempersiapkan Lazarus. Ketika mereka mati berdua, yang satu pulang ke surga, ke pangkuan Abraham, yang satu masuk ke neraka. Ini sangat penting saya kasih. Karena begitu panasnya neraka itu, maka itu bilang, Abraham, perlu si Lazarus ini. Asal itu sejauh tahun di air itu dilakukan. Tak tahu bagaimana. Jangan lebih masuk mata. Mencoba sejurang berbicara kita tahu atau soalnya suruh manusia Lazarus mudah untuk tinggi. Ada mereka hatiku di mana asal betul pada sini. Asal juga semua tahu dong. Asal tahu pada sini. Muda seperti ayat mengajarkan Mesia akan diwakil. Tuhan telah mengajarkan kepada mereka bagaimana mereka harus hidup di dunia. Maka tidak ada perlu lagi harus ada datang dari surga mengingatkan saudara kita. Tetapi mari ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ada 2 makna perjamuan kudus. Yang pertama sekali adalah perjamuan kudus itu adalah undangan kepada Yesus sendiri. Roma lupa dari sedikit baik kamu main somon parnimo tamuna dia. Perjamuan kudus itu mengajak kita untuk mengingat Tuhan Yesus tentang kebaikan dan pengorbanannya. Dia mati untuk orang yang jahat. Kalau ini itu kita baru berdia. Kalau mau betul-betul Maisa dosa yang kahal yang membayar macam kita yang berbeda kita akan muncul Tuhan Yesus disiksa oleh Yesus. Makna dari perjamuan kudus adalah melalui perjamuan kudus kita percaya bahwa darah Yesus sanggup menyucikan kita. Maka apapun penyakit kita, apapun kekecewaan kita, apapun keputusasaan kita, apapun pikiran negatif yang memenuhi pikiran kita, hal ini akan diperbaharui oleh Tuhan Yesus melalui perjamuan kudus. Kita akan menjadi manusia baru. Itulah yang harus kita syukuri. Yang kedua, kita bersyukur karena melakukan seksi-seksi gereja pada hari ini. Kenapa harus di dalam gereja, di dalam ibadah minggu? Kita mampu
betul atas sisi. Merasa kita bicara luas, tahulah ini Allah ulang ini di mana. Dan kalau situ lagi, dan kalau tidak kita, Allah itu ulang ini mana dari masa aku mau. Asal ulang kami rampok pada lalu, rampok ketika di teman-teman di dunia bersinergi kita, maka kerajaan Allah semakin luar biasa berkualitas yang akan diberi. Itu maka kita nanti saudara di dalam Tuhan dan hari ini saudara jadi teman sejajar. Teman sejajar Allah yang mengalami dona apa yang dona waktu menjauh dari mahamu mengalami. Atau saya berkata mari kita datang kepada Tuhan dan kita minta tolong kepada Tuhan supaya kita semakin layak mengucapkan dosa. Yang ketiga yang harus kita syukuri, saya katakan di sini adalah jemaat yang memberikan pemberian Tuhan kepada kita. Istilah saya, jemaat yang memberikan pemberian Tuhan kepada kita. Dalam 2 minggu ini ada banyak jemaat yang telah memberikan pemberian Tuhan kepada Tuhan Yesus. Itu adalah pemberian. Dan memang saudara berikan kepada Tuhan. Maka tidak akan ada menangis dia. Aku telah memberikan ke gereja. Aku telah memberikan kepada tahun-tahun lain. Aku telah memberikan ke Tuhan. Tidak. Ais itu ngomong dia. Dan dia adalah pembalas segala dosa. Di media lalu akan berjuang lewat tiba. Dan saudara menerima kepada dia dosa berubah, berjuta, masa hakon, jika lewat tiba buat musik tiba sebagai saya kita berkata akan pas-pasukan kita sama asal belum kita sedih sumpit dan warna ibar lalu kalian tiba nemui jika dia tiba mengambil kita maka sama musik tiba dari pasangan pun tiba. Amin. Makanya Tuhan adalah kami yang terkasih. Kami bersyukur pada hari ini dan ibadah kepada kami di jalan melalui gereja ini. Kami bisa bersama-sama berjumpa Tuhan. Kami bisa bersama-sama menyampaikan pujian kami, hormat kami kepada Tuhan. Dan kami bersama-sama menerima berkat Tuhan melalui pertanyaan yang melimpah dalam ibadah kami ini. Kami mau berdoa untuk setiap keluarga. Engkau tahu Tuhan, kerinduan kami adalah supaya kami memiliki keluarga yang penuh cinta kasih dan damai. Sehingga setiap keluarga bersama-sama dengan anak-anaknya bisa merasakan kehadiran Tuhan, saling menolong, saling mendukung, dan Tuhan menambahkan berkat dalam kehidupan setiap keluarga kami. Kami mau berdoa untuk jemaatmu yang telah terpilih menjadi seksi kali ini di Dewan Kolonial, di Dewan Mandiri, dan di Dewan Betul. Tuhan, Engkau yang telah menetapkan mereka, Engkau yang telah mengucapkan nasihat menjadi teman seperjalanan yang menjadi ini. Maka berkatlah kehidupan mereka. Terima kasih Bapak Saudara. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di pasu-pasu cara diramoti Tuhan debata mau. Di surga Tuhan debata mau ina tubuh cara asli marok anak
damo. Bidok pakon kumante baka mabuhin na tubo, jangan dipasoron ma dame na tutol ibu.